Lama tak terdengar kabarnya, keluarga Ayu Azhari kembali muncul membawa polemik yang telah lama terpendam. Ayu dituding adik-adiknya dengan sengaja ingin menghilangkan hak mereka terkait warisan berupa rumah peninggalan almarhumah ibu mereka. Dan semalam Lukman dan Rahel Azhari yang angkat bicara. Menurut mereka peristiwa ini bermula di tahun 2008 silam, di mana Ayu membeli rumah itu dengan janji akan memberi rumah baru untuk sang ibunda dan adik-adiknya. Tapi janji tinggal janji. 8 tahun berlalu, janji itu tak kunjung terrealisasi. Ya, jadi kronologisnya waktu itu tahun 2008 ya, udah cukup lama. Saya juga masih agak kecil waktu itu ya. Ayu berjanji untuk membeli rumah keluarga waktu ibu saya masih hidup, dan janjinya adalah setelah itu dibeli dia berjanji untuk memberikan rumah yang baru. Barusan mereka berjanjinya pengen dibeliin rumah yang baru untuk kami, tapi sebenarnya cuma jadi janji palsu aja. Rumah keluarga itu dibalik nama menjadi nama Ayu, justru malah saya dan ibu saya, almarhum ibu saya disuruh keluar, diusir gitu. Dan ibu saya pindah dan gak lama dari situ ibu saya shock, sakit dan meninggal ya. Ini kakak saya juga sampai sedih banget saat itu ya. Tahun kita nunggu respon dari Ayu tapi tidak ada. Akhirnya kami sekeluarga, saya, Rahel, kakak-kakak saya yang lain ya, tidak bisa hadir di sini, mereka di luar negeri, memutuskan untuk menanyakan 6 bulan lalu. Tapi Ayu tidak ada respon. Kita coba melalui SMS, melalui WhatsApp, sampai kepada surat somasi ya, somasi 1, somasi 2, tidak ada respon. Tak banyak yang tahu tentang polemik warisan yang menimpa keluarga Azhari, apalagi di momentum ulang tahun Ayu Azhari pada November 2015 lalu. Lukman dan Sarah Azhari terlihat hadir dan kompak dengan kakak mereka. Menurut Lukman, sengketa warisan ini kembali mengemuka sejak 6 bulan belakangan, tak lama berselang setelah mereka bertemu di acara ulang tahun Ayu Azhari. Ada situasi di mana ya namanya keluarga, ada ups and downs, ada hubungan yang baik, kadang-kadang suka nggak sejalan, itu normal lah. Tapi at the end selalu yang baik-baik lagi. Karena ya mau gimana lagi, lari pasti ke keluarga, orang tua udah nggak ada. Ketemu langsung saya sempat datang waktu ulang tahun dia. Sempat ketemu juga sama anak-anaknya gitu. Memang belum ada pembicaraan masalah ini. Pembicaraan ini baru dibicarakan 6 bulan yang lalu. Halo, selamat malam, Mbak Rahma. Dan siapa ini? Mbak, aku Dara dari Was-Was CCTV. Ada apa ya? Ini aku mau tanya, yang kasusnya sama Mbak Ayu tuh kasus masalah warisan. Nanti malam katanya mau pada preskon ya? Nggak tahu aku, I have no idea. Nggak tahu. Yang kasus sama Mas Lukman, Mbak. Saya nggak tahu, Mbak. Saya nggak di rumah, saya nggak tahu menahu. Saya sibuk hidup saya sendiri, nggak ada urusan. Rumah yang kini telah bersertifikat atas nama Ayu Azhari tersebut rupanya telah dirubuhkan. Tidak ada lagi bangunan rumah dan hanya tersisa puing-puing reruntuhan. Menurut keterangan RT setempat, rumah itu baru dirubuhkan sekitar 3 bulan yang lalu. Itu artinya Ayu memutuskan menghancurkan rumah itu setelah mereka terlibat sengketa. Itu yang tukang yang menghubungi itu kan sebenarnya Ayu belum datang kan, dia tukangnya bilang saya datang ke sini. Ya izinnya terserah, saya ngizinin enggak ngizinin enggak. Masalahnya Ija nggak nitipin rumahnya ke sini. Sayangnya rumahnya tuh kira-kira 2 bulan yang lalu malah udah dihancurin gitu ya, walaupun rumah tua. Nah terus nggak lama dirobohin malah rumah itu. Jadi kan kita heran juga nih, maksudnya Ayu kenapa gitu. Memang itu ya katakan kalau dia bilang ini punya saya, dia mau bikin apa kan silakan aja, dia bisa bilang gitu kan. Tapi kan di sini sebenarnya kan juga ada hak waris dari adik-adiknya. Ini sebenarnya adik-adiknya juga udah sangat terbuka sekali, malah sebenarnya ingin diselesaikan secara kekeluargaan.
Saat hendak dikonfirmasi, Ayu Azhari tak bisa ditemui di apartemennya. Sementara itu, Lukman Azhari dan Rahel Azhari siap menggugat lewat jalur hukum perdata jika tidak ada iktikat baik dari sang kakak menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Lantas, bagaimana pandangan pakar hukum waris terhadap permasalahan yang terjadi pada Lukman? Makasih ya Mbak. Iya, Pak, makasih Pak. Iya. Udah jadi kan kita kasih tempat di sini deh. Duduk bersama Ayu untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ini jadi rancu, jadi berkepanjangan, kan nggak baik juga kan. Ini kan kaitan dengan hak. Ya kita memikirkan untuk masuk ke ranah hukum. Jangan menutup kemungkinan ya Pak. Jangan menutup kemungkinan kita ke arah. Iya. Di dalam kompilasi hukum Islam diatur di dalam pasal 176, hak anak laki-laki itu adalah 2 kali daripada anak perempuan. Prinsipnya seperti itu. Tapi di dalam KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, bagiannya tetap sama. Sekarang persoalannya, apabila ada persoalan warisan, biasanya di dalam praktek yang saya alami, yang saya tangani adalah para pihak bermusyawarah dulu. Apabila musyawarah gagal, baru dibawa kepada pengadilan. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa persiapan para bintang menyambut bulan Ramadan? Adakah busana spesial yang disiapkan Syahrini di bulan suci? Bagaimana pula Zaskia Adiameka yang tengah menyusui menjalani ibadah di bulan Ramadan?